Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Aris tentunya di channel Manting ID. Oke, di video kali ini kita akan bahas apa yang terjadi jika kita melakukan gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online, atau bahkan tidak bayar ya, bukan telat bayar tapi tidak bayar di pinjaman online yang sudah berizin di OJK tentunya ya. Sebenarnya apakah resiko itu akan berpengaruh terhadap hidup kalian atau gimana? Setelah ini akan kita bahas tuntas ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sebelum kita bahas tentang resikonya, kita akan cari tahu dulu seperti apa sih aturan dari OJK ini yang mengatur tentang peer-to-peer lending ya teman-teman, atau pinjaman online. Karena pinjaman online ini termasuk dalam kategori fintech lending, yaitu peer-to-peer lending itu tadi ya teman-teman. Nah, aturan yang sering disorot oleh orang-orang adalah di mana perusahaan fintech lending itu tidak boleh menagih lagi setelah debitur atau nasabah dari aplikasi pinjaman online sudah telat bayar lebih dari 90 hari. Jadi seperti ini, misalkan ya teman-teman, kalian itu sudah pinjam di aplikasi A. Kemudian tanggal jatuh temponya yaitu misalkan 1 Agustus ya misalkan. Setelah itu teman-teman, kan itu 1 Agustus jatuh tempo ya. Berarti 1 Agustus itu kan artinya teman-teman harus lunas. Kemudian teman-teman tidak bayar nih di aplikasi A. Sampai waktu 3 bulan, berarti Agustus, September, Oktober, November ya teman-teman. Berarti di tanggal 1 November itu teman-teman nggak boleh lagi ada yang menagih ya. Jadi nggak boleh nih si aplikasi A itu menagih teman-teman lagi. Jadi misalkan seperti contoh tadi ya teman-teman, misalkan 1 Agustus itu jatuh tempo kalian, berarti nanti waktu paling akhir ditagih yaitu Oktober akhir. Setelah itu nggak boleh lagi ada debt collector dari pinjaman online yang menagih lagi ke teman-teman, karena itu sudah aturan dari OJK ya teman-teman. Jika masih ada yang menagih ke kalian, tidak usah dilayani ya. Lebih baik teman-teman fokus saja ke kerjaan teman-teman, jangan stres ya teman-teman, karena itu sudah disanksi sama OJK sendiri. Data kalian itu nanti akan masuk slik OJK atau bahkan di blacklist ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa pinjam di aplikasi lain atau bahkan di bank-bank besar ya, karena itu sudah sama-sama diregulasi oleh OJK. Jadi itu teman-teman sanksinya ya. Kalau teman-teman itu nggak bayar dalam jangka waktu, maksudnya telat 90 hari setelah jatuh tempo, itu sebenarnya nggak masalah ya. Resikonya cuman masuk slik OJK tadi ya, itu sebagai gantinya. Jadi bukan diteror lagi, udah pindah ya teman-teman. Tapi perlu teman-teman pahami ya di sini bahwa bukannya OJK ini mengizinkan kalian untuk tidak bayar pinjaman online ya, tapi itu bentuk keringanan buat warganya atau buat masyarakatnya ya. Itu keringanan buat kita semua. Jadi bukannya OJK ya udah gagal bayar saja nggak apa-apa. Bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami itu. Kalian yang namanya pinjam itu seharusnya kan harus bayar. Begitu memang benar-benar tidak mampu bayar, nah kemudian sudah telat lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, berarti itu sanksi kalian adalah di blacklist atau masuk slik OJK. Tapi itu nggak usah kalian bayar, nggak apa-apa teman-teman ya, karena kalian sudah disanksi hal tersebut. Namun jika pinjaman teman-teman itu belum telat melewati 90 hari, ya usahakan teman-teman cari ya, lalu dibayarkan. Supaya apa? Tidak masuk slik OJK atau tidak terjadi blacklist oleh BI checking. Oke? Kemudian bagaimana untuk mengatasi debt collector yang masih neror dan masih menghubungi kita? Ya kemarin saya sempat nonton videonya si Raja Galba itu ya, kocak banget orangnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, kalian jangan kalah pinter ya. Misalkan nih kalian masih diteror ya, sedangkan aturannya itu kan sudah nggak boleh nagih lagi ya. Kalian masih diteror terus nih, ya bikin aja chat settingan. Nah misalkan data kalian disebar ke kontak-kontak kalian ya, ya kalian broadcast balik ke kontak-kontak kalian semua yang udah disebarin data tadi.
Caranya gimana? Kalian bikin chat settingan katanya seperti itu ya. Itu kocak banget sih. Jadi kalian bikin chat sendiri, bikin 2 nomor HP kalian dan HP satunya lagi. Kalian settingan manual nih. Jadi kalian yang satu chat, mohon maaf kami dari aplikasi A melakukan kesalahan sistem, jadi mohon dimaklumi, intinya seperti itu ya. Sebenarnya Anda tidak meminjam di aplikasi kami, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terus kalian balas lagi, balas sendiri ya. Oh iya tidak apa-apa, tapi saya mohon jangan disebar data saya karena saya tidak meminjam di aplikasi Anda. Misalkan seperti itu ya. Saya tidak terima nih kalau disebar karena saya tidak pinjam gitu. Kemudian balas lagi settingan tadi ya. Ya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya gitu misalkan. Lalu screenshot ya, kemudian sebarin ke kontak-kontak kalian yang disebarin sama si DC tadi gitu teman-teman. Itu untuk, menurut saya itu untuk mengatasi mental ya teman-teman, supaya kalian tidak terlalu malu, tidak terlalu kena mental seperti itu ya. Itu kocak banget itu triknya ya. Oke, jadi mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah dukung channel ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.